Kita langsung ke Bang Masinton melihat pada rapat paripurna ketika mayoritas fraksi setuju akan adanya RUU HIP ini. Bang Masinton, mengenai frasa di pasal 7 yang menjadi kontroversi, Bang. Ketuhanan yang berkebudayaan. Mungkin bisa dijelaskan secara gamblang, maksudnya apa ini? Ya itu kan ketuhanan yang berkebudayaan itu kan salah satu yang ketika Bung Karno menyampaikan konsepsi dasar bernegara kelak kalau Indonesia merdeka pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai hari lahir Pancasila. Nah di situ kan Bung Karno menegaskan dalam pidatonya bahwa dalam ketuhanan yang berkebudayaan itu dengan makna filosofis dan juga makna secara kultur gitu. Bagaimana setiap manusia Indonesia, setiap orang Indonesia itu ya hendaknya bertuhan, percaya pada Tuhan, kemudian landasan kepercayaan pada Tuhan tadi satu kesatuan dalam 4 sila lainnya, ya, di mana menghormati kemanusiaan, menghormati kehidupan seperti itu. Ya. Menghormati perbedaan dan lain-lain, itu bagian dari prinsip. Nah, Bang Masinton, pasal 7 ini dikhawatirkan bisa menghilangkan aspek ketuhanan, Bang. Tidak, itu kan sudah jelas dalam ini kan semua apa yang disampaikan oleh Bung Karno ketika kita bicara Pancasila dari sejak proses kelahirannya tanggal 1 Juni hingga tanggal 18 Agustus 1945 itu adalah satu tarikan napas, satu rangkaian proses histori kesejarahan bangsa kita dalam merumuskan Pancasila itu dari sejak ya disampaikan secara gamblang oleh Bung Karno dalam pidato di sidang BPUPK Induk Kemerdekaan Indonesia BPUPK itu. Nah jadi ini sebagai sebuah penegasan dalam proses rangkaian historis itu. Nah tentu Pancasila yang kita kenal saat ini adalah dengan urut-urutan sila yang sekarang. Namun kan sebelum dia berproses menjadi urut-urutan sila yang sekarang, ada proses historis awalnya. Nah disitulah diletakkan dalam draft RUU ini sebenarnya. Jadi ya, bukan berarti kemudian kita mengabaikan hal-hal lain dalam yang sudah secara monumental dan secara bersama-sama ya konsensus dasar berbangsa kita, tokoh-tokoh bangsa kita merumuskan ini dan menerima Pancasila secara bersama-sama. Nah maka sesungguhnya tidak ada yang berubah di sini, justru saling menguatkan, menegaskan aspek historisnya. Seperti itu kan kita memahami fase-fase sejarah dalam bangsa kita, ya dalam perjalanan bangsa kita, bagaimana ketika peran Bung Karno juga dihilangkan dalam proses. Ada satu rangkaian sejarah yang itu memutus historisitas ya Pancasila dari penggalinya. Nah di situ dalam RUU haluan ideologi Pancasila ini ditegaskanlah di situ. Tanggapannya Bang Abdul Muti? Yang disampaikan oleh Bung Masinton itu kan pelajaran sejarah yang sudah harus selesai. Dan itu pelajaran di sekolah, semua orang mempelajari itu. Jadi tidak perlu masuk dalam undang-undang yang seperti itu. Rangkaian proses itu dari Pak Mahfud menyampaikan Pancasila 1 Juni, kemudian 22 Juni versi Piagam Jakarta, dan 18 Agustus, semuanya melibatkan Bung Karno. Dan kalau kemudian yang seperti ini diangkat lagi, itu akan membuka polemik sejarah yang sudah seharusnya kita akhiri. Jadi setelah dirumuskan Pancasila sebagaimana di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan dikukuhkan dengan berbagai ketetapan MPR yang semuanya sudah kita baca itu, sudah selesai persoalan sejarah itu. Sehingga tugas kita ke masa depan adalah bagaimana membuat sejarah baru, bukan dengan menggugat atau memunculkan kembali perdebatan lama yang sudah puluhan tahun itu, tapi membuat sejarah bahwa dengan Pancasila, bangsa Indonesia ini bisa menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, dan berbagai macam cita-cita seperti yang dirumuskan dalam produk undang-undang kita. Itulah tugas sejarah masa depan yang jauh lebih penting
daripada membuka kembali lembaran sejarah masa lalu yang itu sudah selesai dan berpotensi membuka konflik serta bahkan mungkin juga perdebatan ideologis yang kontraproduktif dan sangat tidak kita perlukan dalam situasi bangsa sekarang ini. Karena itulah maka menurut saya dan sebagaimana kajian Muhammadiyah, RUU HIP ini tidak urgen dan tidak perlu dilanjutkan pada pembahasan yang berikutnya. Karena kami mencermati pasal-pasal yang ada di dalamnya itu semuanya sudah ada dalam pembahasan undang-undang yang lainnya juga dalam TAP MPR. Dan kalau kemudian kita mengacu kepada Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang asas undang-undang, terutama pada pasal 5 dan pasal 6, itu jelas disebutkan bahwa sebuah rancangan undang-undang itu harus memenuhi prinsip atau asas kesesuaian dan kemudian kedayagunaan dan kehasilgunaan. Kemudian yang berikutnya, rancangan undang-undang itu juga harus memenuhi asas pengayoman dan kepastian hukum. Jadi janganlah kita ini membuat suatu undang-undang atau rancangan undang-undang yang justru bangsa ini kehabisan energi untuk memperdebatkan sesuatu yang sebenarnya sudah selesai dan sudah seharusnya kita simpan sebagai bagian dari catatan sejarah dan kita melihat ke masa depan untuk membangun sesuai dengan Pancasila yang sudah dihasilkan oleh para pendiri bangsa itu. Ya, Pak Menko, sejauh ini tadi Pak Abdul Muti mengatakan sebaiknya tidak usah diteruskan, berhenti saja sampai di sini. Ya, itu usul Pak Mukti. Saya kira itu aspirasi masyarakat juga yang semuanya sedang kita inventarisir ya, sedang kita dengarkan pendapat Muhammadiyah, NU, pesantren, Majelis Ulama, perguruan tinggi, semua kita dengarkan. Nanti Presiden akan menyikapi karena menurut undang-undang juga Presiden itu diberi waktu 60 hari sejak menerima rancangan itu dari DPR untuk segera ditanggapi dalam bentuk DIM misalnya, daftar inventarisasi masalah. Nah, soal nanti proses selanjutnya misalnya, karena di proses ini nanti kan ada pemerintah, ada DPR, kemudian ada masyarakat. Ketika masyarakat juga mempunyai aspirasi itu nanti diperdebatkan sehingga ujungnya itu nanti seperti apa gitu. Bahwa selalu ada kontroversi itu iya, oleh sebab itu kita anggap kontroversi ini bagian dari proses untuk mencari kebenaran yang disepakati bersama. Karena kebenaran itu benar kata yang satu, salah kata yang lain, itu selalu terjadi. Maka adanya pemerintah, adanya demokrasi, adanya ideologi bahkan untuk mencari kebenaran yang banyak itu lalu dipilih satu yang disepakati berdasar prosedur-prosedur yang tersedia. Sehingga alternatif dari Pak Mukti itu masih bisa kita tampung tentang kemungkinan apakah udahlah dihentikan aja atau apa gitu. Semua itu bagian dari itu karena ada juga yang usul agar diteruskan. Nah, yang usul agar dihentikan itu misalnya Pak Mukti dengan tim jihad Muhammadiyahnya, kemudian Majelis Ulama Indonesia dengan 34 wilayahnya, kemudian Purnawirawan TNI dan sebagainya. Tapi supaya diingat bahwa ada juga yang menginginkan agar itu diwujudkan. Nanti kita lihat aja perkembangannya. Terima kasih banyak Menko Polhukam Prof. Mahfud MD, kemudian Pak Abdul Muti dan juga Bang Masinton Mas Komisi 3 DPR RI. Iya, terima kasih. Terima kasih semuanya.